Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri, NIM 181144109. Perkenalkan, nama saya Andiwanda Rahdiatullah dengan NIM 181144002. Halo guys, perkenalkan nama saya Danisa Hulaifa, NIM 1811442010. Perkenalkan, nama saya Marcella, NIM 181144004. Perkenalkan, nama saya Gina Farida, NIM 18114420007. Salam pendidik. Pada kesempatan kali ini, kami telah membuat sebuah media pembelajaran sederhana yang disebut Hubban Stuka atau hubungan antar sudut matematika. Apa sih Hubban Stuka itu? Jadi, Hubban Stuka adalah sebuah media pembelajaran sederhana yang dibuat untuk siswa sekolah menengah pertama, khususnya siswa pada tingkat kelas 7. Dengan harapan salah satu submateri dari sudut, yakni hubungan antar sudut, dapat dipelajari lebih mudah serta meningkatkan rasa ingin tahu dari siswa terhadap materi tersebut. Alat dan bahan: kardus bekas, kertas karton aneka warna, double dip, lem fox, spidol, plester, penggaris, gunting, dan cutter. Cara membuat: pertama, kita siapkan kertas karton yang berwarna putih, lalu buat pola menggunakan penggaris dan spidol. Buat pola persegi panjang sebanyak 3. Lalu buat pola segitiga di bagian ujungnya. Gunting sehingga menjadi seperti ini. Setelah itu, siapkan kardus, lalu kertas karton yang besar yang akan digunakan sebagai alas dari kardus untuk menutupi kardus tersebut. Potong sesuai ukuran kardus. Untuk mempermudah, gunakan spidol. Setelah itu, gunting pola yang sudah dibuat. Lalu kita bagi 2 kardusnya. Setelah itu kita lem pada salah satu sisi kardus menggunakan lem fox. Taruh lem di ujung-ujung bagian kardus, kemudian sedikit juga di bagian tengahnya. Ratakan. Setelah itu tempel karton yang sudah digunting tadi. Lupa rapikan ujung-ujungnya. Gunting bagian yang tidak tertutup cover. Setelah itu, karena bagi saya tadi terlalu besar persegi panjangnya, maka saya kecilkan dengan menggambar pola ulang. Lalu kita buat tulisan judul Hubban Stuka menggunakan Word. Kita desain dulu. Lalu kita print jadi seperti ini. Lalu gunting, tempel menggunakan double tip. Tempel di bagian atas papan. Ratakan
lalu tempel tanda panah yang sudah dibuat tadi. Paskan posisinya, lalu lapisi dengan double tip, setelah itu tempel. Rapikan ke bagian papan, kemudian kita bentuk huruf-huruf yang akan digunakan nanti. Yang pertama saya membuat pola huruf F dengan kardus-kardus sisa dan cara mempaskan kepada garis-garis putih yang sudah dibuat. Kemudian saya jiplak lagi di kardus baru, gambar sesuai pola, lalu gunting. Setelah itu paskan lagi ke papan, kemudian rapikan lagi. Setelah itu paskan lagi dan lakukan itu kepada semua huruf, yaitu X, Z, dan C. X, Z, dan C dilapisi dengan kertas warna-warni, kemudian ditempel dengan kertas berwarna putih. Lalu tulis angka-angka atau nama-nama dari sudut yang akan kita gunakan nanti. Cara penggunaan media pembelajaran Hubansuka. Media Hubansuka ini terdiri dari beberapa bagian, di antaranya yaitu papan Hubansuka dan 4 huruf yang masing-masing adalah huruf X, huruf F, huruf C, dan huruf Z, yang masing-masing fungsinya akan dijelaskan bersamaan dengan cara penggunaannya. Penggunaan huruf X. Huruf X ini berfungsi untuk mengetahui hubungan antar sudut yang saling bertolak belakang. Cara penggunaannya: pertama, letakkan huruf X pada papan Hubansuka sedemikian sehingga huruf X ini berhimpit pada garis yang ada pada papan. Maka dapat dilihat bahwa terdapat empat buah sudut yang dibentuk, yakni sudut A1, sudut A2, sudut A3, dan sudut A4. Selanjutnya, putar huruf X tersebut sebesar 180 derajat searah atau berlawanan arah jarum jam, di mana sudut A1 menjadi sudut A3 dan sudut A2 menjadi sudut A4. Dapat disimpulkan bahwa sudut A1 dengan sudut A3 serta sudut A2 dengan sudut A4 masing-masing saling bertolak belakang, di mana besar sudut-sudut yang bertolak belakang adalah sama. Penggunaan bagian media huruf F. Huruf F ini berfungsi untuk mengetahui hubungan antar sudut yang sehadap. Cara penggunaannya: pertama, letakkan huruf F pada papan Hubansuka pada posisi yang tepat sedemikian sehingga garis putih yang ada pada huruf F menyatu dengan garis-garis, maka terdapat sudut A1, A2, A3, A4, sudut B1, B2, B3, B4. Kemudian, tariklah huruf F ke atas sedemikian sehingga sudut-sudut yang berada di garis B menjadi sudut-sudut pada garis A. Atau dengan kata lain, yang tadinya sudut B1 menjadi sudut A1. Dan seterusnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudut-sudut yang sehadap memiliki besar sudut yang sama. Penggunaan bagian media huruf Z.
Huruf Z ini berfungsi untuk mengetahui sudut-sudut yang berseberangan dalam dan sudut-sudut yang berseberangan luar. Cara penggunaannya: letakkan huruf Z pada papan Hubantsuka pada posisi yang tepat sedemikian sehingga garis putih yang ada pada huruf Z menyatu dengan garis-garis yang ada pada papan Hubantsuka. Untuk mengetahui sudut berseberangan dalam, kita lihat pada sudut A3 yang berseberangan dalam dengan sudut B1. Begitu pula pada sudut A4 berseberangan dalam dengan sudut B2. Untuk mengetahui sudut berseberangan luar, yaitu kita lihat pada sudut A1 berseberangan luar dengan sudut B3, A2 berseberangan luar dengan sudut B4. Putar 180 derajat huruf Z tersebut sedemikian sehingga yang tadinya sudut A1 menjadi sudut B3, sudut A2 menjadi sudut B4, sudut A3 menjadi sudut B1, sudut A4 menjadi sudut B2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudut-sudut yang berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Penggunaan bagian media huruf C. Huruf C ini berfungsi untuk mengetahui sudut-sudut yang sepihak dalam dan sudut-sudut yang sepihak luar. Cara penggunaannya: pertama, letakkan huruf C pada papan Hubantsuka pada posisi yang tepat, sedemikian sehingga garis putih yang ada pada huruf C menyatu dengan garis-garis yang ada pada papan Hubantsuka. Untuk mengetahui sudut sepihak luar, sudut A1 dengan B4, begitu pula pada sudut A2 dengan B3, yang bila mana dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Selanjutnya, untuk mengetahui sudut sepihak dalam ya pada sudut A4 dengan B1, begitu pula pada sudut A3 dengan B2, yang bila mana dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Putar 180 derajat huruf C tersebut sedemikian sehingga yang tadinya sudut A1 menjadi sudut B3, sudut A2 menjadi sudut B4, sudut A3 menjadi sudut B1, sudut A4 menjadi sudut B2. Perhatikan juga bahwa ternyata sudut A1 berpelurus dengan sudut B4. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudut-sudut yang sepihak besarnya adalah 180 derajat. Kelebihan dan kelemahan dari media Hubantsuka ini. Adapun kelebihan media Hubantsuka yaitu yang pertama, dapat membantu guru dalam menanamkan konsep kepada siswa tentang hubungan antara sudut matematika. Yang kedua, dengan media Hubantsuka ini kita bisa membuktikan bahwa sudut yang saling bertolak belakang sama besar, sudut yang saling sehadap sama besar, sudut yang saling berseberangan sama besar, dan besar sudut yang sepihak juga sama besar. Dan yang terakhir, dapat menarik perhatian siswa karena media ini dilengkapi dengan model-model yang berbentuk huruf seperti X, F, Z, dan C. Adapun kelemahan media Hubantsuka yaitu media ini hanya terbatas pada pembuktian sudut-sudut yang terbentuk karena adanya dua buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lain. Sedangkan untuk sudut lainnya tidak dapat dibuktikan dengan media ini seperti sudut berlurus atau komplemen. Jadi itu merupakan kelebihan dan kelemahan dari media Hubantsuka.